Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Merasakan pembakaran yang sangat ekstrim ini, Chang Qitian meraung dan berkata dengan tegas, "Apakah Anda ingin mengambil guntur ekstrim saya? Saya dapat memberikannya kepada Anda, tetapi apakah Anda dapat mempertahankan jiwa saya? Bagaimanapun, saya juga berjuang untuk Sensi." Mendengar itu, Xiaoyan tetap acuh tak acuh, karena di bawah pembakaran 3 hati api yang sangat panas, meskipun boneka ini memiliki kebencian yang sangat kuat, tidak mungkin untuk menolak pembakaran ini. Pada saat ini, tubuh boneka yang berada dalam domain Dewa Api Xiaoyan itu seperti bahan obat yang akan dibakar untuk disempurnakan oleh api. Karena hanya dengan cara ini, tubuh boneka ini akan terpisah dengan jiwa Chang Qitian. Bagaimanapun, tetapi sisa jiwa yang tersisa ini telah tersegel untuk waktu yang lama. Dan dia telah lama kehilangan kekuatan keabadian. Tetapi di bawah tekanan alam Dewa Abadi Xiaoyan, jiwa Chang Qitian sepenuhnya masih bergantung pada kekuatan guntur ekstrim. Namun meskipun guntur ekstrim kuat, tetapi sangat disayangkan bahwa dia sedang menghadapi kekuatan penindasan yang terakumulasi dari 3 kekuatan sumber asli hati api. Bagaimanapun, kekuatan pemiliknya telah lama jatuh, sehingga kekuatan utama guntur ekstrim melemah untuk waktu yang lama. Jadi tidak mungkin untuk dapat menerobos domain Dewa Abadi Xiaoyan. Karena meskipun domain Dewa Abadi ini terlihat sangat sederhana, tetapi ruang ini telah mengalami banyak penyempurnaan. Adapun Xiaoyan sekarang, saat merasakan ruang domain Dewa Api sendiri, dia merasa bahwa dia seperti penguasa ruang ini. Makhluk di alam Dewa Api ini seperti semut, seolah-olah dia dapat menentukan hidup dan mati seseorang sesuai keinginannya sendiri. Pada saat ini, Xiaoyan tidak segera menghentikan amukan nyala api yang masih menyelimuti tubuh boneka Chang Qitian, yang membuat daging dan darah dari tubuh boneka tersebut benar-benar menghilang menjadi abu, sehingga tinggal kerangka putih yang tersisa. Namun tetap ketika Xiaoyan memperhatikan kerangka itu lagi, ada jantung yang masih berdetak. Melihat pemandangan itu, mata Xiaoyan sedikit menyipit, karena dia dapat merasakan dengan jelas bahwa jantung dari sosok kerangka tersebut berdetak lebih cepat dan lebih cepat lagi. Tiba-tiba, kekuatan yang menakutkan meledak dari jantung itu, yang membuat domain Dewa Abadi Xiaoyan tiba-tiba menghilang karena dampak ledakan kekuatan ini. Merasakan kekuatan yang menakutkan ini, pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Kemudian dengan cepat, sosoknya langsung melesat ke belakang. Namun sebelum Xiaoyan dapat menstabilkan sosoknya, tiba-tiba dia melihat ada gelombang berwarna darah yang muncul di belakang kerangka Chang Qitian. Bahkan di tengah gelombang ini, ada telapak tangan yang sangat besar, dengan kelima jarinya dengan cepat menutupi kerangka itu. Sebelumnya boneka tersebut dibakar oleh Xiaoyan, dan hanya menyisakan kerangka yang tersisa. Namun tanpa diduga, ada kebencian yang kuat datang dari bawah gunung hitam. Kemudian menyapu dengan gila-gilaan ke atas menutupi seluruh tubuh kerangka Chang Qitian, yang membuat sosok boneka itu membengkak melawan angin. Pada saat ini, di punggungnya penuh dengan bayangan iblis gelap. Kemudian di belakang Xiaoyan muncul telapak tangan raksasanya untuk meraih 2 cakar panjang di belakangnya. Kemudian mencabutnya. Melihat adegan itu, Xiaoyan yang berada di ujung cukup tercengang karena dia melihat tubuh boneka itu bersatu kembali. Bahkan sosoknya terus meraung mengambil lebih banyak kebencian dari gunung hitam. Sekarang di dada boneka iblis ini terus-menerus membuka lubang berdarah, mengumpulkan kekuatan iblis yang terakumulasi, dan di tengah lubang berdarah tersebut ada guntur ekstrim.
yang sepertinya Guntur Ekstrim telah disegel dengan aliran kebencian dari para iblis ini, yang membuat tubuh boneka ini menjadi semakin kuat. Karena daging dan darah di tubuhnya telah memadat seperti baju besi, bahkan tubuhnya yang awalnya seukuran manusia membengkak menjadi 100 kaki. Namun pemandangan itu tidak berlangsung lama. Dia mulai menyusut hingga berubah menjadi seukuran manusia normal lagi. Tuar! Pada saat ini ada ledakan yang bergema di kehampaan. Kemudian kepala sosok boneka iblis tiba-tiba menghilang seketika. Kemudian dengan cepat dia muncul kembali dengan 2 duri tajam yang dia pegang dengan kejam menusuk tangan raksasa itu. Kemudian dengan sekejap Guntur keluar dari kedua lengannya hingga ke atas duri tajam. Dengan cepat mengalir melalui tangan raksasa. Kemudian kekuatan Guntur langsung menutupi binatang raksasa secara langsung. Namun tangan raksasa itu tiba-tiba menutupi retakan dan langsung hancur. Segera Xiaoyan bergegas mundur dengan sosok yang sedikit pucat. Namun sepertinya boneka iblis tidak membiarkan Xiaoyan pergi. Dia melangkah maju dan langsung mengayunkan tinjunya ke arah Xiaoyan dengan 2 duri tajam yang dibungkus dengan kekuatan Guntur yang kuat. Mengandalkan kebenciannya, hampir seketika sosok boneka iblis muncul di depan Xiaoyan dan menusuk dengan seluruh kekuatannya. Namun sebelum pukulan itu menghantam tubuh Xiaoyan, dalam sekejap tiba-tiba cairan hitam menyebar di tubuh Xiaoyan dan baju besi dewa palsu terkondensasi di tubuh seketika. Dengan cepat Xiaoyan mengayunkan tinjunya untuk memblokir duri tajam boneka iblis. Tuar! Tepat ketika kedua kekuatan saling bertabrakan dan meledak dengan keras, tiba-tiba cahaya di mata Xiaoyan berubah menjadi kilatan cahaya putih yang sangat menyilaukan, yang membuat kehampaan yang awalnya gelap dengan cahaya ini seperti siang hari. Setelah Xiaoyan melihat sosok boneka iblis terdiam, Xiaoyan tiba-tiba berbalik sambil menghindari duri tajam. Kemudian mengayunkan tinjunya yang terbungkus dengan api dan guntur. Dengan cepat tinju Xiaoyan memborbadir tubuh boneka iblis dengan kejam. Tuar! Segera dengan ledakan keras, sosok boneka iblis melesat ke belakang. Namun mata Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi suram. Bajingan, dari mana kekuatannya berasal? Aneh. Xiaoyan mendengus dingin karena meskipun serangannya dapat diblokir secara paksa, meskipun Xiaoyan tidak peduli dengan perubahan penampilan, tetapi kekuatannya juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan dia dapat menerobos keluar dari domain dewa abadinya, yang menunjukkan bahwa kekuatan itu bukan berasal dari Cangkitian. Sialan, apakah ada makhluk lain yang lebih kuat di tempat ini? Karena jika bukan karena kekuatan ini, tidak mungkin bagi Cangkitian dapat menerobos energi domain dewa api saya sebelumnya. Jika tidak, Cangkitian pasti tadi telah dimusnahkan oleh saya. Apakah mungkin Cangkitian hanya sebuah pion dan dia bukanlah penguasa Guntur Ekstrim? Tepat ketika Xiaoyan bingung memikirkan masalah ini, boneka iblis yang terpental oleh tinju Xiaoyan dengan cepat menstabilkan sosoknya. Namun dapat terlihat dengan jelas ada 2 cekungan di dadanya. Jelas itu bukan luka dari tinju Xiaoyan. Meski begitu, Cangkitian justru meraung dengan gila-gilaan. Seolah-olah benar-benar kehilangan kewarasannya yang terakhir. Karena dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti manusia pada umumnya setelah terluka. Sepertinya memang ada kekuatan lain yang memanipulasi sosok ini. Jadi saya harus mencari tahu siapa di balik manipulasi Cangkitian sebenarnya. Xiaoyan berkata dalam hatinya, menatap sosok di depannya dengan serius. Hanya saja boneka ini terus berterbangan ke sana kemari yang cukup mengganggu penglihatan Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, wajah Xiaoyan tenggelam.
namun niat membunuh yang sangat kuat berkedip di matanya. Jelas dia tidak berniat memberi kesempatan pada Changkitian lagi. Jadi dia harus segera bergegas dan mengakhiri semua ini. Karena jika ingin mencari tahu apa yang terjadi di tempat ini yang sebenarnya, dia harus menangkap jiwanya, kemudian menggunakan metode pencarian jiwa. Tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir, sosok boneka iblis Changkitian yang dikendalikan oleh mata putih Bayan, dalam waktu singkat, boneka iblis datang lagi dari atas, mengayunkan kilatan cahaya guntur berduri tajam, dan terus menusuk ke arah Xiaoyan dengan ganas. Melihat serangan itu, Xiaoyan tertegun sejenak. Sebagai penguasa guntur, ini agak menyedihkan. Setelah dia mati, dia diubah menjadi boneka dan digunakan oleh orang lain. Hanya saja orang yang menggunakannya benar-benar penuh kebencian, menggunakan metode kejam seperti ini. Setelah Xiaoyan mengangkat tangannya dan mengambil 8 penguasa berat misterius yang mendalam dari punggungnya, kemudian mengayunkan penguasa berat misterius dengan ganas. Sebenarnya sangat disayangkan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini masih belum cukup kuat. Jadi secara alami, domain Dewa Abadi tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Jika tidak, Xiaoyan dapat menekan Changkitian dengan bantuan domain Dewa Api. Pada saat ini, Changkitian menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun Xiaoyan juga telah menyadari bahwa serangan yang dilakukan oleh Changkitian hanya menggunakan kekuatan guntur ekstrim tanpa menggunakan otak. Jadi secara alami, dia tidak dapat menampilkan kekuatan guntur ekstrim sepenuhnya. Pada saat ini, sosok boneka iblis benar-benar jatuh dari udara, menyerang Xiaoyan dalam pertarungan singkat. Sekarang Changkitian dirasuki oleh kebencian yang sangat kuat, yang membuat Changkitian berubah menjadi iblis sepenuhnya. Tapi itu juga telah meningkatkan kekuatan fisiknya dalam beberapa tingkat, sehingga dia dapat dan menahan serangan dari Xiaoyan. Hanya saja metode yang dilakukan Changkitian adalah serangan tunggal. Jadi Xiaoyan dapat dengan cepat mengetahui metode serangannya. Namun merasakan ada yang tidak beres dengan tempat ini, Xiaoyan mengerutkan kening dan segera menepuk Goyan lagi di jubah lengannya. Goyan, bisakah Anda menghancurkan semua pembatasan di tempat ini dan membuat batasan lagi? Karena orang ini ingin melarikan diri sekarang. Xiaoyan berkata perlahan. Jelas Xiaoyan segera menyadari sesuatu yang aneh, karena meskipun Changkitian terikat dengan kebencian, tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Meskipun ada kekuatan guntur ekstrim di tubuhnya, tetapi Xiaoyan merasa bahwa guntur ekstrim di tubuh Changkitian mungkin bukan jantung guntur ekstrim yang sebenarnya. Dan sosok Changkitian hanya untuk menunda waktu, sehingga orang ini dapat melarikan diri. Karena setelah Xiaoyan bertarung dengan Changkitian, Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa kekuatan iblis di dalam tubuhnya benar-benar telah berkurang dalam setengah batang dupa. Namun karena ruang ini tidak terlalu besar, Xiaoyan juga tidak yakin apakah pemilik jantung guntur ekstrim yang sebenarnya telah pergi. Tepat ketika kata-kata Xiaoyan jatuh, Goyan melihat Xiaoyan sangat serius. Jadi dengan cepat, cahaya biru meledak dari matanya yang besar. Jelas kali ini Goyan tidak berani membantah perintah Xiaoyan. Bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, cahaya biru langsung menyapu seluruh ruang dalam sekejap. Kemudian pembatasan yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini runtuh dalam sekejap. Pembunuh 1000 pisau, sepertinya pembatasan ini mungkin tidak dibentuk oleh Suguhan sepenuh hati untuk melindungi tuannya. Tetapi sepertinya pembatasan ini dibentuk untuk tujuan lain. Goyan berkata perlahan, menjelaskan keanehan pembatasan di seluruh ruang ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.